berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Topik ini akan dipelajari pada kelas 3 SMA ya. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan mengenai topik hari ini, jangan lupa pastikan diri kamu sudah mengklik tombol subscribe, like, dan share video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mengenai hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Apa sih hukum 2 Kirchhoff itu? Mungkin, ataupun kamu sudah mempelajari di kelas 11 tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Saya ulangi sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya, tetapi hanya bergantung pada posisi awal dan akhirnya. Oke, saya buat dulu di sini. Oke, saya tuliskan gaya konservatif. Konservatif itu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh ya. Pada lintasannya. Oke. Tetapi hanya bergantung pada posisi awal dan akhirnya. Posisi awal dan posisi akhir. Oke. Jadi jenis gaya konservatif ini antara lain adalah seperti gaya berat. Contohnya seperti gaya berat. Kemudian ada gaya listrik statis. Ataupun gaya Coulomb ya. Sedangkan contoh gaya pada non-konservatif itu bisa kamu jumpai pada sebuah gaya gesekan. Gaya non-konservatif itu bisa kamu jumpai pada gaya gesekan. Oke, coba kamu perhatikan rangkaian yang akan saya berikan ini, rangkaian listrik yang dimana kamu melihat kuat arusnya tetap. Oke, kamu perhatikan gambar yang di hadapan kamu. Ini di dalam rangkaian ini, listrik ini, medan listrik yang nanti senilai E sama dengan F per Q, kan rumus medan listrik adalah F per Q. Oke, gaya permuatannya. Ini adalah merupakan medan konservatif. Jadi dalam medan konservatif ini, usaha yang diperlukan untuk membawa suatu muatan uji positif dari satu titik ke titik lainnya itu tidak bergantung pada lintasan yang dilaluinya. Dari satu titik ke titik yang lainnya itu tidak bergantung pada lintasan yang dilaluinya. Jadi jika muatan uji positif, kita bawa berkeliling dari titik A, kemudian melalui B, D, dan F, dan kembali lagi ke titik A. Jadi muatan uji tersebut tidak berpindah dan usaha yang kita lakukan sama dengan 0. Karena dia kembali lagi pada posisi awalnya. Jadi kita katakan tidak berpindah sehingga usahanya bernilai 0. Jadi usaha pada medan elektrostatis ini dirumuskan sebagai berikut. Saya tulis adalah W sama dengan Q dikali dengan V. Yang nanti hasilnya adalah 0. Usaha sama dengan Q dikali dengan V, yang nilainya adalah 0. Jadi nilai muatan uji Q ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga tentulah, kan nilai muatan uji ini tidak sama dengan 0. Sehingga saya buat sini Q ini tidak sama dengan 0. Tetapi tentulah V ataupun tegangannya yang bernilai 0. Jadi fakta inilah yang disimpulkan oleh si Gustav Kirchhoff dan dikenallah sebagai hukum 2 Kirchhoff. Yang dimana bahasa secara teorinya, hukum 2 Kirchhoff itu adalah jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Oke, saya tulis. Oke, saya ulangi.
Hukum 2 Kirchhoff itu jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup loop yang sama dengan 0. Ini adalah rangkaian tertutupnya ya. Jika saya buat, di sini adalah rangkaian tertutupnya. Nih, dimulai dari sini. Kemudian dia berbalik lagi ke sini. Oke, jadi akan dia berjalan. Oke, sehingga kalau secara matematisnya ditulis dengan sigma V sama dengan 0. Oke, sigma V sama dengan 0. Oke, coba kita lanjut mengenai perjanjian tanda pada hukum Kirchhoff 2 ini. Mengenai perjanjian tanda ini perlu kita ketahui. Oke, tanda. Untuk menggunakan perjanjian tanda ini, kamu perlu memperhatikan perjanjian tanda pada GGL, sumber-sumber tegangan dan kuat arus I, yang dimana nanti untuk kuat arus itu jika bertanda positif itu mengatakan bahwa dia searah dengan arah loop. Oke, yang kita tentukan nanti jika negatif untuk melawan arah loop ya. Berarti kebalikannya ya. Berarti ini berlawanan dengan arah loop. Oke, kemudian apabila saat mengikuti arah loop itu kutub positif sumber tegangan, di sini ya, ini mengenai kuat arus, kemudian sini mengenai tegangan. Jika nanti mengikuti arah loop, jika nanti kita jumpa pada posisi kutub negatif, ataupun yang lebih pendek ya, misalnya kalau kan tanda tegangan itu kan seperti ini ya. Oke, jika kita jumpa seperti ini kita buat bahwa ini adalah positif, sedangkan ini adalah negatifnya. Oke. Nah, jadi kita buat. Oke, kemudian perlu kamu ketahui juga bahwa gaya gerak listrik E, gaya gerak listrik E dalam sumber tegangan menyebabkan, perlu kamu ketahui juga bahwa gaya gerak listrik E atau elemen dalam sebuah tegangan itu menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop. Dan nanti arus listrik yang mendapatkan hambatan menyebabkan penurunan tegangan, sehingga nanti persamaan yang bisa kita tulis kembali, sigma E, sigma elemen, ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Oke, ini sebenarnya adalah tegangan ditambah dengan tegangan sama dengan 0. Sebenarnya sama juga dengan yang awal tadi ya, yang dimana tadi sigma V sama dengan 0. Oke, dimana ini satuannya volt, I ini adalah kuat arus, dan R ini adalah hambatan. Jadi secara teorinya dikatakan bahwa hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup loop itu sama dengan 0. Jadi nanti salah satu aplikasi dari hukum 2 Kirchhoff ini pada rangkaian suatu loop itu adalah rangkaian tertutup yang tidak bercabang. Jadi mungkin kamu sudah ketahui sebelumnya bahwa kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tak bercabang itu di mana sama besar. Arusnya itu sama besar sesuai dengan hukum ke-1 Kirchhoff ya. Jika rangkaian itu tidak bercabang, maka kuat arusnya itu sama besar. Jadi rangkaian satu loop hanya memiliki satu nilai kuat arus. Jadi saya simpulkan. Jadi jika rangkaian satu loop itu adalah arahnya ya, ini memiliki satu kuat arus. Hanya satu kuat arus, yaitu atau sama, dengan kata lain sama ya. Oke.
Kita lihat ke contoh soal yang memiliki satu loop. Oke, di hadapan kamu sudah ada contoh soal. Perhatikan rangkaian loop pada gambar di samping. Tentukan kuat arus I dalam rangkaian, dan yang B, tegangan antara titik A dan C. Oke, ini merupakan contoh soal di mana kita menggunakan hanya satu loop. Oke, saya buat, kita gambarkan loopnya itu seperti ini ya. Oke, berarti kita ikuti arah arusnya seperti, kalau dia arah arusnya ke kiri, boleh juga ke arah kanan ya, tapi saya buat ke arah kiri. Nah, berarti dia akan mengikuti arus-arusnya ini, arah-arah loopnya. Oke. Ingat, ini adalah kutub negatif, ini adalah positif, ini kutub positif, dan ini adalah negatif. Sekarang kita akan mengerjakan ini. Pertama, kuat arus I dalam rangkaian. Kita akan jawab yang A. Oke, tadi kan rumusnya adalah sigma elemen ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Ini adalah elemen, ini adalah elemennya, baterainya. Berarti jika saya tinjau dulu sigma elemen, itu berarti jika arusnya mengalir dari sini. Mengalir dari sini, berarti boleh saya buat di sini ya, panah I-nya. Oke, saya ini hanya sebagai penanda, saya buat I-nya sini. Berarti yang pertama, yang dijumpainya pada elemen pertama itu adalah kutub negatif. Sehingga saya buat sini adalah negatif 3. Kemudian dia jalan, cerot, oke, jalan-jalan lagi. Nah, dijumpa adalah kutub positifnya, berarti ditambah 12. Hasilnya berapa? T-3 berarti 9 volt ya. Oke, kemudian kita lihat sigma I kali R-nya. Oke, sigma I kali R-nya. Kita start dari sini juga lagi. Oke, berjalan. Karena ini kuat arusnya berjalan. Oke, jumpa resistor. Berarti yang ini adalah, untuk yang pertama, resistor pertama adalah I dikali dengan 5 ohm. Ataupun saya buat langsung, karena ini ada resistornya ya, berarti I, buka kurung 5, ditambah dengan, ini akan jalan lagi, menjadi 7 ya, tambah dengan 7. Oke, sehingga hasilnya adalah I tambah dengan 12. Oke, sehingga kita dapatkan adalah 12I. Oke, jika kita masukkan ke sini, sigma elemen ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Ini 9 ditambah dengan 12I sama dengan 0. Berarti 12I sama dengan negatif 9. Berarti I sama dengan negatif 9 per 12. Hasilnya adalah negatif 0,75 ampere. Oke, tanda negatif di sini ini mengatakan bahwa kuat arus I ini sebenarnya dalam rangkaian adalah berlawanan dengan arah permisalan kita. Saya ulang sekali lagi, jadi tanda negatif di sini mengatakan bahwa kuat arus I yang sebenarnya dalam rangkaian itu berlawanan arah dengan permisalan kita. Berarti sebenarnya arah I itu tidak ke arah sini, tetapi dia ke arah kiri. Oke, bisa ya? Di sini saya buat berlawanan dengan permisalan. Oke, nah, bisa ya. Nah, kemudian kita ngerjakan yang B. Yang B itu adalah tegangan antara titik A dan C. Titik A dan C. Titik A dan C ini akan kita jumpai namanya resistor sebesar 5 ohm ya. Oke, jadi strateginya ini yang pertama kita lakukan adalah tegangan antara titik A dan C itu berarti kita sebut dengan VAC ya. Dihitung dengan persamaan VAC sama dengan berarti sigma elemen juga ditambah dengan sigma I kali R. Tetap yang tadi ya. Oke, karena ini kan tegangan, ini tegangan. Jadi ini adalah total tegangan AC-nya.
Sehingga kalau boleh kita tulis dulu, berarti sigma elemennya, sigma elemen, kalau kita tinjau satu persatu, oke, sigma elemennya itu kan adalah negatif 3 ya, kalau jika kuat arusnya berjalan berarti negatif 3 volt. Kemudian untuk sigma I kali R-nya, kita lihat, sigma I kali R-nya, dia jalan, oke, di sini hanya ada satu resistor, berarti I dikali dengan 5 ohm. Sehingga hasilnya I-nya tadi kita sudah dapat ya, bernilai 0,75 ataupun negatif 75 ya, negatif 0,75. Oke, dikali dengan 5 ohm. Sehingga hasilnya adalah negatif 3,75 volt. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke sini berarti VAC, oke, itu sama dengan sigma elemen ditambah dengan sigma I kali R-nya pada yang ini ya. Kemudian saya tuliskan negatif 3 dikurang dengan ditambah dengan negatif 3,75. Hasilnya sama dengan negatif 6,75 volt. Oke, sampai sini bisa ya, bisa dipahami ya. Mengenai soal hukum Kirchhoff yang kedua pada satu loop. Oke, bagaimana untuk hukum Kirchhoff yang kedua pada dua loop? Oke, di hadapan kamu sudah ada contoh soal mengenai aplikasi hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian dua loop. Oke, contoh soalnya saya bacakan. Perhatikan rangkaian pada gambar di bawah ya, ataupun di samping. Kemudian tentukan yang A, kuat arus yang melalui tiap baterai ini. Kemudian beda potensial antara titik A dan B. Oke, sebelumnya cara yang pertama harus kamu lakukan adalah menggambarkan bentuk loopnya ataupun arah loopnya. Saya akan ganti dulu warnanya biar terlihat lebih berbeda. Oke, saya buat arah loopnya. Oke, saya akan buat dua buah loop tetapi dia berlawanan arah untuk mempermudah perhitungan kita. Oke, seperti ini ya. Ini adalah loop pertama, saya buat ruang pertama dan ini adalah loop yang kedua. Sekarang kita tinjau masing-masing loop. Jadi kerjakan satu-satu dulu ya. Saya awalnya akan membuat arah loop ini bergerak sini dimulai dengan, ini terserah saya taruh di mana. Saya mungkin kuat arusnya mengalir pertama di sini. Ini berarti I1 karena dia berada di loop 1. Kemudian yang kedua, saya buat juga di sini. Ini terserah kita ya. Saya buat ini adalah I2. Oke, karena ini berada di loop 2. Oke, pertama saya buat tinjau loop pertama. Oke. Tadi kita tahu sigma elemen ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Oke, saya langsung saja ya. Kita akan berjalan mengelilingi loop pertama. Jalan. Oke, di elemen pertama kita menjumpai kutub negatif karena dia lebih pendek ya garisnya dibandingkan yang kedua. Berarti sini adalah negatif. Berarti harusnya menjumpai namanya negatif 2. Oke, berjalan lagi. Oke, jalan. Jumpa resistor. Oke, resistornya sebesar 1 ohm. Berarti ditambah dengan 2 dikali dengan I1. Karena I kali R. Oke. Kemudian, jalan lagi. Dia akan jalan ke sini. Oke, waktu dia jalan ke sini, hati-hati. Perlu kamu ketahui bahwa berada di sini itu ada dua arus yang mengalir. Pertama dari loop pertama, yang kedua dari loop yang kedua. Sehingga di sini saya buat arus yang mengalir pada 4 ohm ini menjadi ditambah dengan 4 I1 ditambah dengan I2. Oke, bisa ya? Oke, jalan lagi. Oke, jumpa tanda garis yang lebih panjang, berarti ini kutub positif ya. Berarti ditambah dengan 4. Oke, jalan lagi, jalan ke sini berarti ditambah dengan pada 1 ohm ini berarti I1 dikali dengan 1 ohm berarti menjadi, oke saya buat aja I1 kali 1 ya. Oke, habis ya, kemudian dia kembali lagi ke titik awalnya yang sama dengan 0.
Oke, kita sederhanakan perhitungannya ini. Minus 2 ditambah dengan 2i1 ditambah dengan 4i1 ditambah dengan 4i2, kalikan ke dalam ya, ditambah dengan 4 ditambah dengan i1 sama dengan 0. Oke, 4 dikurang dengan 2 berarti 2 ya. 2, i1 tambah i1, 6i1 ditambah lagi dengan ini 1 berarti menjadi 7i1 ya. Tambah dengan 7i1 ditambah dengan 4i2 sama dengan 0. Oke, saya pindahkan berarti 7i1 ditambah dengan 4i2 itu sama dengan negatif 2. Ini persamaan pertama. Oke, bisa ya? Persamaan pertama. Kemudian, kita lanjut lagi. Maaf, sebelumnya ini salah kita. Di sini bukan 2 ya. Di sini adalah 1 ohm ya. 1 ohm berarti di sini saya buat adalah dikali dengan 1. Nah, ini juga jadi salah. Kita perbaiki dulu karena hasil akhir nanti jadi hasilnya berbeda. Oke. Kita ganti. Berarti 1 kali I1 tetap I1, 1 tambah 4 berarti 5, tambah dengan 1 berarti 6 ya. 6I1 tambah dengan 4I2 sama dengan 0 berarti pindah, ini berarti 6I1. Oke, persamaan pertamanya kita dapat adalah 6I1 tambah 4I2 sama dengan negatif 2. Boleh kita perkecil ya, sama-sama bagi 2 berarti ini menjadi 3I1 ditambah dengan bagi 2, 2I2 sama dengan negatif 1. Oke, persamaan 1. Ini saya hapus dulu persamaannya, biar jangan double. Oke, sekarang setelah tinjau loop 1, kita akan meninjau loop 2. Oke, loop yang kedua. Oke, saya buat, ya, loop yang saya akan buat ke kanan saja. Oke. Saya rasa, sorry. Oke, bentar ya. Oke, di sini saja biar kita bisa lihat gambarnya ya. Kemudian saya buat sini tinjau loop kedua. Oke. Sama juga sigma elemen ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Berarti elemennya kita mulai dari sini ya. Oke, jalan. Oke, jumpa kutub negatif. Berarti negatif 2. Kemudian jalan lagi, jalan ke jumpa kita resistor yang pertama untuk loop yang kedua. Berarti ingat ya, ini I2 ya. Ditambah dengan 2 dikali dengan, sorry, kok 2. Nanti salah seperti lagi. 1 dikali dengan I2. Oke, jalan lagi, masuk ke sini. Oke, jumpa dengan resistor sebesar 4 ohm. Ini akan mengalir sebesar I1 tambah I2. Saya buat sini. I1 tambah dengan I2. Berarti ditambah dengan 4 I kali R ya. I1 tambah dengan I2. Oke, kemudian jalan lagi. Jumpa kutub positif pada elemen yang keduanya. Berarti ditambah dengan 4. Jalan lagi. Oke, balik. Oke, jumpa dengan resistor lagi. Ditambah dengan 1 dikali dengan I2 sama dengan 0. Habis ya, kembali lagi ke titik awalnya sudah habis, tidak lagi. Berarti kita selesaikan, kita sederhanakan. Negatif 2 ditambah dengan I2, ditambah dengan 4I1, ditambah dengan 4I2, ditambah dengan 4, ditambah dengan I2, sama dengan 0. Oke, kita tambahkan 4 berarti 2, I2 tambah I2 tambah I2, berarti di sini menjadi 6 ya. Tambah dengan 6I2, 1, ditambah dengan 4I1, sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan 2-nya ke kanan, berarti 6I2 ditambah dengan 4I1, sama dengan negatif 2. Kita perkecil, berarti menjadi 3I2, ditambah dengan 2I1, sama dengan negatif 1. Oke, jika saya susun supaya sesuai dengan I1-nya di depan, berarti 2I1 ditambah dengan 3I2 sama dengan
Oke, 3I2 sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, sudah dapat dua persamaan, berarti kita akan menyelesaikan ini menggunakan eliminasi ya. Eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, 3I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan minus 1. Kemudian 2I1 ditambah dengan 3I2 sama dengan negatif 1. Oke, jika kita ingin mencari nilai I1, berarti kita akan mematikan nilai I2-nya. Berarti saya kali, di sini saya kali 2, di sini saya kali dengan 3. Sehingga hasilnya adalah menjadi 6I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan negatif 2. Sedangkan ini 6I1 ditambah dengan 9I2 sama dengan negatif 3. Oke, kita kurangkan. Saya cerot-cerot. Oke, 4 dikurang dengan 9 berarti negatif 5I2. Ini negatif ya. Oke, berarti negatif berarti sini tambah dengan 1. I2-nya berarti sama dengan negatif 1/5 atau sebesar negatif 0,2 ampere. Saya negatif arus yang kedua adalah negatif 0,2 ampere. Oke, kemudian dengan nilai I2 yang kita sudah dapat, berarti kita bisa dengan cara substitusi persamaan, substitusi nilai I2 ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Oke, substitusi ke persamaan 1 saja ya, saya rasa. Ke persamaan pertama, 3I1 ditambah dengan 2I2 sama dengan negatif 1, berarti 3I1 ditambah dengan 2I2-nya bernilai negatif 0,2 ampere ya. Oke, kita mainkan matematikanya. 3I1 ditambah dengan, oke, saya buat sini langsung negatif apa ya? Saya buat saja langsung negatif 0,4 sama dengan negatif 1. Sehingga 3I1 sama dengan, pindah ke sana, 1 dikurang min 1 ditambah dengan 0,4 berarti negatif 0,6. Sehingga, oke, maaf. Sehingga kita dapatkanlah I1 menjadi minus 0,6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah, menjadi negatif 0,2 ampere. Oke, I1-nya bernilai minus 0,2 ampere dan I2-nya adalah minus 0,2 ampere. Ingat, tanda minus di sini berarti artinya seharusnya bahwa arah loop kita itu tidak seperti ini ya, berarti seperti ini. Berarti berlawanannya. Oke, untuk pertanyaan yang B, dikatakan di sini adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Oke, kita kerjakan untuk beda potensial titik A dan titik B. Oke, beda potensial titik A ya, titik A ke B berarti VAB ya, saya tulis ya. Dimana kan VAB itu sama dengan elemen dari sigma elemen ditambah dengan sigma I dikali R-nya pada rangkaian dari A ke B-nya. Dimana untuk jika kita tinjau satu persatu, sigma elemennya itu pada gambar ini, kita kembali lagi ke gambarnya, arus yang lewat pada jalur A ke B ini adalah hanya elemen 4 volt. Berarti saya buat 4 volt ini positif ya. Ketika kita tetap mengikuti arah arusnya adalah positif 4 volt. Berarti saya tulis 4 volt ditambah dengan sigma I kali R-nya. Karena yang melalui titik A dan B itu adalah arus 1 dan arus 2, berarti saya buat di sini adalah 4 ohm juga ya.
4 ohm berarti saya tulis dengan 4 dikali dengan I1 ditambah dengan I2. Oke. Sekarang kita kerjakan 4 volt ditambah dengan 4 I1 dan I2-nya. I1-nya tadi bernilai negatif 0,2 ditambah dengan negatif 0,2 juga. Oke. Berarti 4 volt ditambah dengan 4 dikali dengan 0,4 berarti sini jadi habis ya. Oh, tidak. Oke, oh ini tidak. Jadi ini adalah negatif 0,4. Jika dikalikan hasilnya 4 ditambah dengan 1,6 berarti 4 ditambah dengan 1,6 volt hasilnya sama dengan ini minus ya. Sorry. Ini kita buat tandanya minus karena dikalikan jadi minus 1,6 hasilnya menjadi 2,4 volt. Oke, selesai. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai soal-soal hukum Kirchhoff kedua ini, baik itu mengenai satu loop ataupun dua loop. Saya berharap setelah kamu sudah menonton video kali ini, kamu lebih banyak mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang hukum dua Kirchhoff.